Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Malam ini, kami akan membawakan sebuah cerita tentang keserakahan yang mengalahkan hati nurani. Sebuah perjanjian gelap yang menjanjikan kekayaan tanpa batas, namun menuntut harga yang jauh lebih mahal dari yang dibayangkan. Konon, tidak semua kekayaan datang dari kerja keras. Ada yang memilih jalan pintas. Tetapi setiap jalan pintas selalu memiliki konsekuensi. Matikan lampu. Gunakan headset. Inilah pesugihan yang selalu menumbalkan istri. Malam itu hujan turun sangat deras. Angin menerpa pepohonan hingga ranting-rantingnya saling bergesekan, menghasilkan suara yang terdengar seperti bisikan makhluk yang sedang mengintai dari balik kegelapan. Di sebuah rumah besar yang kini nyaris kosong, seorang pria bernama Raka duduk sendirian di ruang kerjanya. Di hadapannya berserakan berbagai dokumen perusahaan, laporan kerugian, surat tagihan, peringatan dari bank, dan yang paling menyakitkan, surat keputusan pilot yang membuat seluruh hidupnya berubah dalam waktu singkat. Dulu, Raka adalah seorang pengusaha sukses. Ia memiliki perusahaan konstruksi yang menangani proyek-proyek besar. Rumah mewah, mobil mahal, tabungan miliaran rupiah. Semua pernah menjadi bagian dari hidupnya. Namun, roda kehidupan berputar sangat cepat. Sebuah proyek gagal, investor menarik dana, lalu hutang menumpuk. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, semua yang ia bangun runtuh begitu saja. Raka tidak bisa menerima kenyataan itu. Baginya, hidup miskin lebih mengerikan daripada kematian. Ia rela melakukan apapun agar bisa kembali kaya. Apapun. Termasuk sesuatu yang tidak pernah berani dibayangkan orang normal. Malam itu seorang teman lamanya datang berkunjung. Namanya Darto. Pria berusia 50-an yang dikenal sering bergaul dengan orang-orang berilmu gaib. "Aku dengar ada jalan untuk mendapatkan kekayaan lagi," kata Darto sambil menyeruput kopi. Raka langsung menatapnya. "Jalan apa?" Darto terdiam sesaat. Matanya bergerak ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Kemudian, ia berkata dengan suara pelan, "Pesugihan." Ruangan mendadak terasa lebih dingin. Sebenarnya, Raka tidak percaya hal-hal semacam itu. Tetapi ketika seseorang berada di titik putus asa, akal sehat seringkali kalah oleh harapan. "Di mana?" tanya Raka. "Pantai Selatan." Jawaban itu membuat bulu kuduknya merimang. Daerah itu memang terkenal dengan berbagai cerita mistis yang beredar turun-temurun. Konon, banyak orang datang ke sana mencari kekayaan instan. Sebagian berhasil, sebagian lagi tidak pernah kembali. Namun, Raka sudah tidak peduli. Baginya hanya ada satu tujuan, menjadi kaya lagi. 3 hari kemudian, Raka berangkat seorang diri. Perjalanan menuju wilayah pantai selatan memakan waktu hampir 8 jam. Semakin jauh ia masuk ke daerah pesisir, suasana semakin terasa menyeramkan. Langit mendung, pepohonan tumbuh rapat, kabut tipis menggantung di antara jalan-jalan sempit. Menjelang maghrib, ia tiba di sebuah desa terpencil. Desa itu tampak sepi. Penduduknya jarang terlihat. Hanya ada beberapa rumah kayu tua yang berdiri berjauhan. Di ujung desa terdapat sebuah gubuk yang menjadi tujuan Raka. Menurut informasi yang diberikan Darto, di sanalah tinggal seorang kuncen tua yang menguasai ritual pesugihan.
Ketika Raka mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Namun beberapa detik kemudian, pintu itu buka sendiri. Perlahan, krek. Suara engsel tua bergema di tengah kesunyian. Raka menelan mudah, kemudian masuk. Di dalam ruangan yang remang-remang itu, duduk seorang pria tua. Usianya mungkin lebih dari 70 tahun. Kulitnya keriput, matanya cekung. Namun tatapannya sangat tajam, seolah bisa melihat isi hati seseorang. "Kau datang untuk kekayaan," katanya tanpa basa-basi. Raka terkejut. Ia bahkan belum sempat berbicara. "Benar, Pak." Pria tua itu tersenyum tipis. "Saya sudah tahu." Raka merasakan hawa tidak nyaman, namun ia tetap duduk. Kemudian menjelaskan seluruh masalahnya. Tentang kebangkrutan, tentang hutang, tentang keinginannya untuk kembali kaya. Kuncen itu mendengarkan tanpa menyela sedikit pun. Setelah Raka selesai berbicara, suasana menjadi hening. Sangat hening. Hanya terdengar suara ombak dari kejauhan. Kekayaan selalu ada harganya. Kalimat itu meluncur perlahan dari mulut sang kuncen. "Saya siap membayar apapun." Pria tua itu tertawa kecil. Tawa yang terdengar aneh, tidak seperti tawa manusia pada umumnya. "Jangan terlalu cepat berkata begitu." Kemudian ia bangkit, mengambil sebuah kotak kayu tua. Dari dalam kotak itu keluar bau amis yang sangat menyengat. Bau seperti ikan busuk bercampur darah. Raka hampir muntah, namun ia menahan diri. Kuncen lalu mengeluarkan sebuah benda kecil berwarna kuning keemasan. Bentuknya menyerupai sisik. "Jika kau menerima perjanjian ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi." Raka memandangi benda itu. Entah mengapa ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, seperti denyut kehidupan. "Apakah saya akan kaya?" Kuncen tersenyum. "Sangat kaya." "Kalau begitu saya mau." Jawaban itu keluar tanpa berpikir panjang. Mungkin karena keputusasaan, atau mungkin keduanya. Malam Selasa Kliwon akhirnya tiba. Ritual dilakukan tepat tengah malam. Lokasinya berada di sebuah tebing yang menghadap langsung ke Laut Selatan. Angin bertiup sangat kencang. Ombak menghantam karang dengan suara menggelegar. Di sana telah disiapkan berbagai sesajen. Kepala kambing, kemenyan, kain hitam, dan beberapa benda yang tidak dikenali Raka. Kuncen mulai membaca mantra. Semakin lama suaranya semakin keras. Langit mendadak berubah. Awan hitam berkumpul. Petir menyambar berkali-kali. Lalu dari arah laut terdengar suara yang tidak mungkin berasal dari manusia. Suara tangisan perempuan. Panjang, melengking, membuat darah Raka terasa membeku. Namun ritual terus berjalan. Hingga akhirnya Kuncen menusukkan jarum ke telapak tangan Raka. Darah menetes ke atas sesajen. Dan pada saat itulah terdengar suara ombak raksasa menghantam pantai. Prak! Angin berputar, kemenyan berterbangan, api sesaji mendadak padam, lalu semuanya hening. Sangat hening. Kuncen menatap Raka, wajahnya tampak pucat. "Kau sudah terikat." Raka menunggu penjelasan lebih lanjut. Kemudian pria tua itu berkata dengan suara yang membuat jantungnya berdebar. "Raka, ingat baik-baik. Dalam 5 tahun ke depan, kau harus menumbalkan seorang perempuan setiap tahun." Raka mengernyit. "Maksudnya?" Kuncen menatap lurus ke matanya. "Perempuan itu harus menjadi istrimu." Raka membeku. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Namun ketakutan itu kalah oleh bayangan kekayaan yang selama ini ia impikan. "Siap, Kuncen." Kuncen menghela nafas panjang, lalu menunjuk ke arah belakang. Di sana tergeletak 2 karung besar. Ketika dibuka, mata Raka langsung membelalak. Uang. Seluruh isi karung itu penuh dengan uang. Jumlahnya begitu banyak hingga sulit dipercaya. Raka tertawa bahagia. Ia merasa hidupnya telah terselamatkan. Tanpa sadar, di balik kebahagiaannya, ombak Laut Selatan kembali menghantam karang. Dan di antara angin malam, terdengar samar suara seorang perempuan tertawa.
tawa yang terdengar puas karena perjanjian baru saja dimulai dan tumbal pertama sedang menunggu waktunya. Setelah kembali dari pantai selatan, kehidupan Raka berubah dengan sangat cepat. 2 karung uang yang ia bawa pulang menjadi modal untuk memurai kembali usahanya yang telah bangkrut. Awalnya ia hanya membuka perusahaan kecil, namun entah bagaimana, keberuntungan seolah terus mengikuti setiap langkahnya. Tender yang sebelumnya mustahil didapatkan, tiba-tiba jatuh ke tangannya. Klien berdatangan tanpa henti. Proyek demi proyek berjalan lancar. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, kekayaannya kembali seperti dulu, bahkan lebih besar. Rumah mewah yang sempat disita bank berhasil ditebus. Mobil-mobil mahal kembali memenuhi garasi. Rekeningnya terus bertambah. Semua orang menganggap Raka adalah sosok yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Tidak ada yang tahu rahasia di balik kesuksesan itu. Tidak ada yang tahu bahwa setiap rupiah yang ia dapatkan berasal dari perjanjian mengerikan yang telah ia buat. Awalnya, Raka merasa tenang. Ia menganggap ucapan Sang Kuncen hanyalah bagian dari ritual. Mungkin hanya untuk menakut-takutinya. Mungkin tumbal itu tidak akan pernah diminta. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai sering mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi laut selatan. Langit gelap, ombak hitam bergulung-gulung. Di tengah lautan, tampak seorang perempuan berambut panjang. Wajahnya tidak terlihat, tetapi perempuan itu selalu mengularkan tangan, memanggilnya. Dan setiap kali perempuan itu mendekat, Raka selalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Mimpi itu terus berulang, malam demi malam. Hingga suatu hari, saat sedang menghadiri sebuah acara bisnis, Raka bertemu seorang perempuan bernama Laras. Laras adalah wanita yang cantik, berusia sekitar 25 tahun, memiliki senyum yang menenangkan, dan yang paling penting bagi Raka, Laras sangat mencintainya. Hubungan mereka berkembang dengan cepat. Dalam waktu beberapa bulan saja, mereka memutuskan menikah. Banyak orang iri melihat pasangan itu. Mereka terlihat sangat bahagia. Pernikahan digelar secara mewah. Ratusan tamu hadir. Media lokal pun bahkan meliput acara tersebut karena status Raka sebagai pengusaha sukses. Namun di tengah pesta, seseorang memperhatikan hal yang aneh. Seorang fotografer yang sedang mengambil gambar sempat melihat sosok perempuan berpakaian hijau berdiri di belakang pengantin. Ketika ia mengarahkan kamera, sosok itu menghilang. Awalnya ia mengira hanya halusinasi. Namun ketika foto-foto dicetak, di salah satu gambar terlihat bayangan samar seorang wanita berdiri tepat di belakang Laras. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat. Fotografer itu langsung membuang foto tersebut. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, kehidupan rumah tangga Raka dan Laras berjalan normal. Mereka tampak bahagia. Laras sangat menyayangi suaminya. Bahkan ketika Raka sering pulang larut malam karena pekerjaan, Laras tidak pernah mengeluh. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. 3 bulan setelah pernikahan, hal-hal aneh mulai terjadi. Setiap malam Laras mengaku mendengar suara perempuan menangis di halaman rumah. Tangisannya terdengar sangat sedih. Kadang dekat, kadang jauh. Ketika diperiksa tidak ada siapa-siapa. Raka berusaha mengabaikannya. Namun sebenarnya ia mulai merasa cemas. Karena ia tahu tahun pertama perjanjian hampir berakhir. Suatu malam, Laras terbangun karena mendengar suara langkah kaki di koridor lantai atas. Tap, tap, tap. Pelan, namun jelas. Ia mengira itu Raka. Tetapi ketika melihat ke samping, suaminya sedang tertidur lelap. Suara langkah itu semakin mendekat. Pelan, seolah seseorang sedang berjalan menuju kamar mereka. Laras memegang tangan Raka. "Ma, dengar sesuatu," bisiknya. Raka ikut terbangun. Suara itu langsung berhenti. Mendadak, seakan mengetahui mereka sedang mendengarkan. Mereka berdua saling berpandangan. Lalu tiba-tiba,
Krek! Pintu kamar terbuka sendiri. Pelan. Tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya koridor yang gelap dan hawa dingin yang masuk ke dalam ruangan. Malam itu, mereka tidak bisa tidur lagi. Sejak kejadian tersebut, gangguan semakin sering terjadi. Lampu berkedip sendiri. Pintu terbuka tanpa sebab. Dan yang paling mengerikan, Laras mulai melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di sudut-sudut rumah. Kadang di dapur, kadang di ruang tamu, kadang di depan kamar mandi. Tetapi setiap kali didekati, sosok itu menghilang. Tubuh Laras semakin kurus. Wajahnya pucat. Ia sering sakit tanpa alasan yang jelas. Dokter tidak menemukan penyakit apapun, namun kondisi fisiknya terus memburuk. Suatu malam, Laras bermimpi berada di tepi laut. Ia melihat seorang perempuan berpakaian hijau. Perempuan itu berdiri membelakanginya. Rambutnya sangat panjang hingga menyentuh pasir. Kemudian sosok itu berkata, "Dia sudah berjanji." Laras terbangun sambil menjerit. Tubuhnya gemetar hebat. Sejak malam itu, ia mulai takut berada sendirian. Raka mencoba menenangkan istrinya, namun di dalam hatinya sendiri, ketakutan mulai tumbuh. Ia sadar waktu tumbal pertama semakin dekat. Tepat beberapa hari sebelum genap 1 tahun perjanjian, Laras mengalami kecelakaan. Hari itu cuaca sangat cerah. Tidak ada hujan, tidak ada kabut, tidak ada alasan untuk terjadinya kecelakaan. Namun menurut saksi mata, mobil Laras tiba-tiba kehilangan kendali, kemudian sebuah truk besar datang dari arah berlawanan. Brak! Benturan keras terjadi. Mobil itu hancur seketika. Ketika petugas datang, Laras sudah meninggal di tempat. Yang membuat kejadian itu semakin aneh, supir truk menghilang tanpa jejak. Tidak ada identitas, tidak ada nomor kendaraan yang tercatat. Seolah-olah truk itu tidak pernah ada. Pemakaman berlangsung 2 hari kemudian. Ratusan orang hadir. Semua orang berduka. Semua orang menganggap Laras hanya bernasib buruk. Semua orang. Kecuali Raka. Karena saat berdiri di depan makam istrinya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di antara kerumunan pelayat, berdiri seorang perempuan berpakaian hijau. Wajahnya pucat, matanya hitam, sedang menatapnya. Tersenyum, perlahan, sangat perlahan. Kemudian, sosok itu menghilang begitu saja. Malam setelah pemakaman, Raka tidak bisa tidur. Ia duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto Laras. Perasaan bersalah mulai menghantuinya. Pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah kematian Laras memang bagian dari perjanjian? Ataukah hanya kebetulan? Namun pertanyaan itu terjawab beberapa saat kemudian, ketika lampu ruang tamu mendadak padam. Seluruh rumah menjadi gelap, dan dari arah belakangnya, terdengar suara yang sangat dikenalnya. Suara sang kuncen, padahal pria itu berada ratusan kilometer jauhnya. Tumbal pertama telah diterima. Jantung Raka hampir berhenti. Ia membalik tubuh dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu terdengar lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Tahun kedua akan segera dimulai. Saat itu juga, Raka menyadari satu hal. Perjanjian tersebut nyata. Dan kematian Laras hanyalah permulaan. Karena masih ada 4 tahun lagi. Masih ada 4 tumbal lagi. Dan setiap tumbal harus menjadi istrinya sendiri. Sementara di luar rumah, angin malam berembus pelan, membawa aroma amis yang entah berasal dari mana. Aroma yang sama, seperti yang pernah ia cium saat membuka kotak kayu milik sang kuncen di pantai selatan. Pertanda bahwa sesuatu sedang menunggu, sesuatu yang belum selesai. Dan tahun kedua telah dimulai. Sejak kematian Laras, hidup Raka
tidak pernah benar-benar tenang lagi. Di mata masyarakat, ia hanyalah seorang duda yang kehilangan istrinya karena kecelakaan tragis. Semua orang bersimpati kepadanya. Banyak yang memuji ketegarannya karena mampu kembali bekerja hanya beberapa minggu setelah pemakaman. Namun tidak seorang pun mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya. Setiap malam, wajah Laras selalu hadir dalam mimpinya. Bukan wajah yang tersenyum seperti dulu, melainkan wajah pucat penuh luka, mata kosong, bibir membiru, dan suara lirih yang selalu mengucapkan kalimat yang sama. "Kenapa aku, Raka?" Pertanyaan itu terus menghantuinya, membuatnya terbangun dengan nafas terengah-engah hampir setiap malam. Awalnya ia berniat menghentikan semuanya. Ia berpikir untuk menjual seluruh asetnya, meninggalkan bisnisnya, pergi jauh dari kota. Mungkin dengan begitu, perjanjian itu akan berakhir. Namun semakin ia mencoba menjauh, semakin banyak keanehan yang terjadi. Suatu malam, saat sedang berkendara pulang, mobilnya tiba-tiba mati di tengah jalan. Padahal kendaraan itu baru saja diservis. Ketika mencoba menyalakan mesin kembali, radio mobil menyala sendiri. Kresek, kresek. Lalu terdengar suara yang sangat dikenalnya. Suara sang kuncen. "Kau tidak bisa lari, Raka." Jantungnya langsung berdegup keras. "Kau sudah terikat. Jika tumbal tidak diberikan, maka kekayaanmu akan lenyap." Suara itu menghilang begitu saja. Radio kembali normal. Namun tubuh Raka gemetar hebat. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia sadar satu hal. Perjanjian tersebut bukan sesuatu yang bisa dibatalkan dengan mudah. Dan yang lebih mengerikan, di dalam dirinya sendiri masih ada keserakahan yang belum mati. Ia masih takut miskin. Sangat takut. Ketakutan itu akhirnya mengalahkan rasa bersalah. Beberapa bulan kemudian, Raka bertemu seorang perempuan bernama Maya. Maya bekerja sebagai konsultan keuangan. Cantik, cerdas, dan memiliki kepribadian yang hangat. Berbeda dengan Laras yang lembut dan pendiam, Maya adalah wanita yang ceria. Ia mampu membuat Raka kembali tersenyum. Setidaknya untuk sementara waktu. Hubungan mereka berkembang dengan cepat. Meski beberapa kerabat mempertanyakan keputusan Raka untuk menikah lagi setelah kematian istrinya yang masih terbilang baru, ia tidak peduli. Yang ada dalam pikirannya hanya satu. Ia harus memiliki istri. Karena jauh di dalam hatinya, ia percaya itulah satu-satunya cara mempertahankan kekayaannya. Mereka menikah pada awal tahun kedua. Pesta berlangsung sederhana, namun tetap mewah. Seperti sebelumnya. Dan seperti sebelumnya pula, gangguan mulai muncul tidak lama setelah pernikahan berlangsung. Maya sering mencium bau amis di dalam rumah. Bau itu muncul tanpa sebab. Kadang dari dapur, kadang dari ruang tamu, kadang bahkan dari kamar tidur. Ketika dicari sumbernya, tidak pernah ditemukan apapun. Suatu malam, Maya sedang membersihkan lemari pakaian. Tiba-tiba ia menemukan sesuatu di bawah ranjang. Sebuah sisik, berwarna kuning keemasan, mengkilap seperti emas. Ia mengambil benda itu dan memperlihatkan kepada Raka. "Aneh ya, ini apa?" Wajah Raka langsung pucat, karena sisik itu identik dengan benda yang pernah diperlihatkan sang kuncen saat ritual dahulu. Ia buru-buru membuangnya. Namun keesokan harinya, sisik yang sama kembali muncul. Kali ini jumlahnya lebih banyak. 3 buah. Minggu berikutnya menjadi 5. Lalu 10. Seolah ada sesuatu yang sedang tumbuh diam-diam di dalam rumah mereka. Maya mulai merasa takut. Apalagi setelah ia beberapa kali melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di depan kamar. Bayangan itu selalu menghilang ketika didekati, tetapi meninggalkan bau amis yang sangat menyengat. Kondisi Maya semakin memburuk. Ia sering pingsan, mengalami mimpi buruk.
dan mengaku mendengar suara perempuan menangis di dalam dinding rumah. Dokter kembali tidak menemukan penyebab apapun. Sementara itu, Raka mulai menyadari perubahan aneh pada tubuhnya sendiri. Suatu pagi, saat bercukur, ia melihat bercak kecil di lehernya. Awalnya ia mengira alergi. Namun, ketika disentuh, permukaan kulit itu terasa keras, seperti sisik ikan. Raka langsung teringat ucapan Sang Kuncen. Kekayaan selalu ada harganya. Untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir bahwa mungkin dirinya juga sedang berubah. Namun karena bercak itu kecil dan tidak menimbulkan rasa sakit, ia memilih mengabaikannya. Kesalahan besar. Karena perubahan tersebut ternyata baru permulaan. Hari demi hari, bercak sisik itu semakin luas, menjalar perlahan dari leher menuju bahu. Warnanya kuning keemasan dan mengeluarkan aroma amis yang samar. Aroma yang tidak bisa hilang meski tubuhnya dicuci berkali-kali. Raka mulai menggunakan parfum dalam jumlah berlebihan. Tetapi tetap saja, bau itu selalu kembali, seakan berasal dari dalam tubuhnya. Sementara waktu terus berjalan, tahun kedua hampir berakhir, dan seperti sebelumnya, tanda-tanda kematian mulai mendekat. Maya semakin sering bermimpi tentang laut. Dalam mimpinya, ia melihat banyak perempuan berdiri di tepi pantai. Semuanya mengenakan pakaian putih. Wajah mereka tertutup rambut panjang. Mereka tidak bergerak, tidak berbicara, hanya menatapnya. Dan setiap kali Maya terbangun, ia selalu menemukan pasir basah di kamar. Padahal pintu dan jendela terkunci rapat. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Petir menyambar tanpa henti. Maya sedang berada di lantai 2 ketika listrik mendadak padam. Seluruh rumah gelap gulita. Ia menyalakan senter ponsel, lalu perlahan berjalan menuju tangga. Saat itulah ia melihat sesuatu. Di ujung koridor, berdiri seorang perempuan. Tubuhnya basah kuyup. Rambutnya panjang menutupi wajah. Pakaiannya berwarna hijau gelap. Diam, tidak bergerak. Maya membeku. Perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang membuat darah Maya terasa membeku. Wajah itu bukan wajah manusia. Kulitnya pucat kebiruan, matanya hitam seluruhnya, dan di sekitar pipinya terdapat sisik-sisik berwarna emas. Perempuan itu tersenyum, lalu berbisik, "Waktumu sudah tiba." Maya menjerit keras, sangat keras. Raka yang berada di bawah langsung berlari menaiki tangga. Namun ketika sampai di koridor, ia hanya menemukan Maya yang terduduk sambil menangis. Perempuan misterius itu sudah menghilang. 2 hari kemudian, tumbal kedua diambil. Maya ditemukan meninggal di kolam renang belakang rumah. Tubuhnya mengambang, padahal menurut hasil pemeriksaan, paru-parunya tidak berisi air. Seakan ia telah meninggal sebelum masuk ke kolam. Yang lebih mengerikan lagi, di sekitar tubuhnya ditemukan puluhan sisik berwarna kuning keemasan. Polisi menganggap itu hanya benda dekoratif yang terbawa angin. Namun, Raka tahu kenyataan sebenarnya. Malam setelah pemakaman Maya, ia kembali mendengar suara itu. Suara yang berasal dari kegelapan. Tumbal kedua telah diterima. Raka menutup telinganya. Tidak, ia berteriak, "Aku tidak mau lagi." Namun suara itu tertawa. Tawa perempuan yang panjang dan menyeramkan. "Kau masih punya 3 kewajiban, atau semua akan diambil." Malam itu, seluruh lampu rumah menyala dan mati sendiri. Pintu-pintu terbuka bersamaan. Angin dingin berhembus dari setiap sudut. Dan di antara pantulan kaca ruang tamu, Raka melihat 2 sosok berdiri di belakangnya. Laras dan Maya. Keduanya menatapnya tanpa berkedip. Wajah mereka penuh luka.
Tubuh mereka basah seperti baru keluar dari laut. Perlahan mereka mengangkat tangan, menunjuk ke arah Raka, lalu berbisik bersamaan. "Kami menunggumu." Raka menjerit keras, namun tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Karena kutukan itu kini semakin kuat. Dan yang paling mengerikan, tubuh Raka mulai berubah lebih cepat. Sisik-sisik emas kini tidak hanya muncul di leher, melainkan juga di belakang telinga, di bahu, dan sebagian kecil pipinya. Bau amis yang keluar dari tubuhnya semakin tajam. Mustahil disembunyikan. Tetapi meski ketakutan mulai menggerogoti pikirannya, keserakahan dalam hatinya masih belum mati. Karena ketika memasuki tahun ketiga, alih-alih menghentikan semuanya, Raka justru mulai mencari calon istri berikutnya. Tanpa menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil hanya membawanya semakin dekat menuju kematian yang telah menunggunya sejak malam ritual di pantai selatan. Waktu terus berjalan. Tahun ketiga perjanjian telah dimulai. Namun kini, keadaan Raka jauh berbeda dibandingkan saat pertama kali menerima pesugihan itu. Dulu ia hanya dihantui rasa bersalah. Sekarang, ia dihantui sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ketakutan. Ketakutan yang tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Meski demikian, kekayaannya terus bertambah. Perusahaannya berkembang menjadi salah satu yang terbesar di kota. Proyek bernilai miliaran rupiah datang silih berganti. Setiap investasi yang ia lakukan selalu menghasilkan keuntungan besar. Seolah ada tangan tak terlihat yang terus membukakan jalan baginya. Tetapi, setiap keberuntungan selalu dibayar dengan penderitaan. Dan Raka mulai menyadarinya. Tubuhnya kini berubah semakin parah. Sisik-sisik emas yang dahulu hanya muncul di leher, kini telah menyebar hingga ke dada dan punggung. Jika terkena cahaya lampu, sisik itu berkilau seperti logam. Namun ketika disentuh, terasa dingin dan keras, persis seperti sisik ikan. Bau amis yang keluar dari tubuhnya juga semakin kuat. Bukan sekedar bau ikan, melainkan campuran darah, lumpur laut, dan bangkai yang membusuk. Aroma itu begitu pekat, hingga beberapa pegawai mulai membicarakannya diam-diam. Anehnya, tidak ada dokter yang mampu menjelaskan kondisi tersebut. Semua hasil pemeriksaan menunjukkan tubuh Raka sehat. Padahal perubahan itu semakin jelas terlihat setiap hari. Namun di balik semua itu, keserakahan masih menguasai dirinya. Ketika tahun ketiga berjalan 6 bulan, ia kembali bertemu seorang perempuan. Namanya Wulan, seorang janda muda yang bekerja sebagai pengusaha butik. Wulan dikenal baik hati, mandiri, dan sangat disukai banyak orang. Awalnya Wulan menolak pendekatan Raka karena ia merasa ada sesuatu yang aneh pada pria itu. Setiap kali berada dekat dengannya, ia selalu mencium bau laut yang sangat menyengat. Padahal saat itu, mereka berada jauh dari pantai. Namun Raka tidak menyerah. Dengan segala pesona dan kekayaannya, ia terus mendekati Wulan, hingga akhirnya perempuan itu luluh. Mereka menikah beberapa bulan kemudian. Dan seperti yang sudah terjadi sebelumnya, kutukan kembali bergerak. Malam pertama setelah pernikahan, Wulan terbangun karena mendengar suara tetesan air di dalam kamar. Tik, tik, tik. Awalnya ia mengira keran bocor. Namun ketika lampu dinyalakan, ia menemukan genangan air laut di lantai kamar. Air itu membentuk jejak kaki. Jejak kaki basah yang keluar dari dalam lemari pakaian. Perlahan, jejak itu mengarah tepat ke sisi tempat tidur tempat ia berbaring. Tubuh Wulan langsung gemetar. Ia membangunkan Raka, tetapi ketika mereka memeriksa kembali, air itu telah menghilang, seolah tidak pernah ada. Malam-malam berikutnya menjadi semakin mengerikan. Wulan sering mendengar suara perempuan berjalan di atap rumah. Kadang terdengar suara tangisan, kadang suara tertawa, kadang suara seseorang memanggil namanya
dari halaman belakang. Semua terjadi setelah tengah malam dan selalu berhenti ketika azan subuh berkumandang. Suatu malam, Wulan melihat sosok perempuan berdiri di depan cermin kamar mandi. Rambutnya panjang, bajunya basah, kepalanya menunduk. Ketika Wulan mendekat, sosok itu perlahan mengangkat wajahnya. Dan yang terlihat bukan satu wajah, melainkan 3 wajah sekaligus. Laras, Maya, dan seorang perempuan asing berpakaian hijau. Ketiganya tersenyum bersamaan. Wulan langsung pingsan. Sejak kejadian itu, kondisi mentalnya memburuk. Ia menjadi mudah ketakutan, sulit tidur, dan terus merasa diawasi. Sementara itu, gangguan terhadap Raka semakin nyata. Suatu malam saat sedang bekerja di ruang kantor rumahnya, ia mendengar suara ketukan dari balik tembok. Tuk, tuk, tuk. Pelan namun teratur. Awalnya ia mengabaikannya, tetapi suara itu terus berulang. Semakin keras, semakin cepat, hingga akhirnya terdengar seperti seseorang sedang berusaha keluar dari dalam tembok. Brak! Mendadak sebuah bingkai foto jatuh sendiri. Kacanya pecah. Ketika Raka melihat foto itu, nafasnya langsung tertahan. Karena pada pantulan kaca yang pecah, terlihat 3 perempuan berdiri di belakangnya. Laras, Maya, dan Wulan. Padahal Wulan sedang tidur di lantai atas. Raka membalikkan tubuhnya dengan panik. Tidak ada siapa-siapa. Namun aroma amis langsung memenuhi ruangan. Malam itu ia kembali bermimpi berada di pantai selatan. Ombak hitam bergulung tinggi. Di tengah pantai, berdiri sang kuncen. Namun penampilannya sangat berbeda. Tubuh pria tua itu membusuk. Kulitnya mengelupas. Mata kirinya hilang. Sementara dari mulutnya keluar air laut berwarna hitam. "Kau tidak bisa berhenti sekarang," kata sosok itu. "Kewajibanmu belum selesai." Raka terbangun dengan teriakan dan mendapati seluruh tubuhnya basah oleh cairan asin seperti air laut. Tahun ketiga akhirnya mencapai penghujung. Dan seperti yang sudah ditakdirkan, tumbal ketiga pun diambil. Wulan ditemukan meninggal secara misterius di kamar mandi rumah. Tubuhnya terbaring di lantai, mata terbuka lebar, wajah penuh ketakutan. Yang mengerikan, seluruh ruangan dipenuhi air asin. Padahal tidak ada pipa yang pecah, tidak ada kebocoran. Dan di sekitar tubuhnya terdapat ratusan sisik emas, berhamburan seperti daun kering. Polisi tidak menemukan penyebab pasti kematiannya. Kasus itu akhirnya ditutup. Dan sekali lagi, Raka berdiri di pemakaman istrinya untuk ketiga kalinya. Namun kali ini, ia tidak menangis. Karena jauh di dalam dirinya, ia sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Yang membuatnya ketakutan justru sesuatu yang lain. Karena setelah kematian Wulan, perubahan pada tubuhnya semakin cepat. Sisik emas kini muncul hingga ke wajah, menyebar di kedua pipi, leher, dan rahangnya. Ia mulai menggunakan riasan khusus untuk menutupinya. Namun tidak sepenuhnya berhasil. Beberapa orang mulai memperhatikan keanehan itu. Mereka juga mulai membicarakan kematian para istrinya. 1 kali mungkin kebetulan, 2 kali mungkin nasib buruk. Tetapi 3 kali, orang-orang mulai berbisik, mulai curiga, meski tidak ada bukti apapun. Nama Raka perlahan menjadi bahan pembicaraan. Namun kutukan belum selesai. Karena masih ada 1 tumbal lagi yang harus diberikan sebelum tahun kelima berakhir. Dan seperti orang yang telah kehilangan akal sehat, Raka kembali menikah dengan seorang perempuan bernama Sinta. Usianya jauh lebih muda, lembut, dan sangat percayai Raka. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, tanpa pesta besar, karena itra Raka sudah mulai memburuk di mata masyarakat. Tetapi justru setelah pernikahan keempat inilah, teror berubah menjadi jauh lebih mengerikan. Sinta sering melihat 3 perempuan berdiri di halaman rumah saat malam hari. Mereka selalu basah kuyup, diam, tidak bergerak, menatap jendela kamar. Ketika lampu dinyalakan, mereka menghilang. Suatu malam,
Sinta terbangun karena merasa ada yang menyentuh kakinya. Ketika membuka mata, ia melihat 4 tangan pucat keluar dari bawah ranjang. Tangan-tangan itu perlahan merayap ke arahnya. Ia berteriak histeris. Dan saat Raka menyalakan lampu, tidak ada apa-apa. Namun di bawah ranjang ditemukan genangan air laut dan sisik-sisik emas. Gangguan demi gangguan semakin sering terjadi. Sampai akhirnya tahun keempat mencapai akhirnya. Dan takdir kembali menagih janjinya. Sinta meninggal dalam keadaan yang jauh lebih mengerikan daripada para istri sebelumnya. Tubuhnya ditemukan di dalam kamar. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Namun seluruh kulitnya berubah pucat kebiruan, seperti mayat yang telah lama tenggelam. Padahal, ia meninggal di atas tempat tidur. Sejak hari itu, rumah mewah milik Raka berubah menjadi tempat yang menakutkan. Para pembantu mengundurkan diri, satpam memilih berhenti bekerja. Beberapa pegawai menolak datang ke rumah tersebut, karena mereka sering melihat sosok perempuan berdiri di jendela lantai atas. Kadang 1, kadang 2, kadang 4 sekaligus. Sementara itu, tahun kelima akhirnya tiba. Tahun terakhir dari perjanjian. Tahun yang menentukan. Dan untuk pertama kalinya sejak ritual itu dilakukan, Raka mulai menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Ia belum memiliki calon istri baru, padahal waktu terus berjalan. Dan jika tidak ada tumbal kelima, maka seseorang harus menggantikannya. Seseorang yang namanya telah tertulis dalam perjanjian sejak awal. Dirinya sendiri. Sementara setiap malam, 4 sosok perempuan kini berdiri bersama di halaman rumah, menatap ke arah jendela kamar Raka, menunggu, menanti, karena mereka tahu akhir dari kutukan itu sudah semakin dekat. Tahun kelima dimulai dengan kesunyian yang mencekam di rumah mewah milik Raka. Rumah yang dulu dipenuhi tawa para tamu dan suara langkah para pelayan, kini hanya dihuni oleh 1 orang, Raka, dan 4 bayangan perempuan yang selalu muncul setiap malam. Sejak kematian Sinta, tidak ada lagi pembantu yang mau bekerja di sana. Satpam terakhir yang menjaga rumah itu kabur setelah melihat 4 perempuan basah kuyup berdiri di halaman saat tengah malam. Tetangga-tetangga mulai menjauhi rumah itu. Mereka mengatakan, setiap pukul 12 malam terdengar suara tangisan perempuan bercampur suara ombak dari dalam rumah. Padahal lokasi rumah itu sangat jauh dari pantai. Sementara itu, kondisi Raka semakin mengerikan. Sisik emas kini menutupi hampir seluruh leher dan sebagian besar wajahnya. Di kedua pipinya tampak bercak-bercak keras berwarna kuning keemasan yang tidak bisa disembunyikan lagi dengan riasan. Bau amis dari tubuhnya semakin tajam. Bahkan ia sendiri mulai merasa mual mencium aroma itu. Namun, yang paling mengerikan bukan perubahan fisiknya, melainkan suara-suara yang terus berbicara di dalam kepalanya. Waktumu tinggal sedikit. Kewajibanmu belum selesai. Carilah istri kelima. Suara itu terdengar seperti bisikan banyak perempuan sekaligus, kadang lirih, kadang menggema keras di telinganya. Raka mulai kehilangan akal sehat. Ia berusaha mencari perempuan yang mau menikah dengannya. Namun, kabar tentang kematian 4 istrinya sudah menyebar kemana-mana. Banyak yang menolak bahkan sebelum bertemu dengannya. Hingga suatu hari, ia bertemu seorang perempuan bernama Naila. Naila adalah wanita sederhana yang bekerja sebagai guru honorer di sebuah desa pinggiran kota. Berbeda dengan perempuan-perempuan sebelumnya, Naila tidak tertarik pada kekayaan Raka. Ia justru kasihan melihat pria itu hidup sendirian setelah berkali-kali ditinggal mati istrinya. Raka mendekatinya dengan hati-hati. Ia berusaha tampil normal, memakai syal tinggi untuk menutupi lehernya, menggunakan parfum mahal untuk menutupi bau amis dari tubuhnya. Dan selama beberapa minggu, semuanya berjalan baik. Naila mulai luluh. Ia melihat Raka sebagai pria yang kesepian dan membutuhkan pendamping.
Raka merasa harapan itu muncul kembali. Jika ia bisa menikahi Naila sebelum tahun kelima berakhir, maka ia akan selamat. Begitulah pikirnya. Maka, suatu sore, Raka mengajak Naila datang ke rumahnya untuk membicarakan rencana pernikahan. Hujan turun rintik-rintik ketika mereka tiba. Rumah itu tampak megah, tetapi suasananya dingin dan sunyi. Naila sempat merinding saat melangkah masuk. Rumahnya besar sekali, tapi kenapa terasa sepi ya? Tanyanya pelan. Raka hanya tersenyum kaku. Mereka duduk di ruang tamu. Raka mencoba membicarakan masa depan mereka. Namun, sejak masuk ke rumah itu, Naila merasa ada yang aneh. Ia mencium bau amis yang sangat menyengat, seperti bau ikan busuk yang disimpan berhari-hari. Awalnya ia menahan diri karena tidak enak hati, tetapi semakin lama, bau itu semakin kuat. "Maaf Pak Raka, ada bau apa ya di rumah ini?" Raka langsung tegang. Mungkin dari saluran air belakang rumah," jawabnya cepat. Namun saat itu juga, angin dari jendela berhembus pelan. Syal yang menutupi leher Raka tersingkap sedikit, dan Naila melihatnya. Sisik-sisik emas menempel di leher pria itu. Matanya membelalak. "Pak, leher Bapak kenapa?" Raka buru-buru menutup syalnya kembali. "Tidak apa-apa, hanya penyakit kulit biasa." Tetapi Naila tidak percaya. Ia memperhatikan wajah Raka lebih dekat. Di kedua pipinya juga tampak sisik-sisik kecil berwarna kuning keemasan. Dan bau amis itu ternyata berasal dari tubuh Raka sendiri. Naila langsung berdiri mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. "Bapak ini sebenarnya siapa?" Belum sempat Raka menjawab, tiba-tiba lampu rumah berkedip. Sekali, dua kali, lalu padam. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Dari lantai atas terdengar suara langkah kaki. Tap, tap, tap. Bukan satu orang, melainkan beberapa orang berjalan bersamaan. Naila gemetar. "Siapa itu?" Raka juga ketakutan, karena ia tahu siapa yang datang. Perlahan, dari tangga terdengar suara perempuan tertawa. Tawa yang saling bersahutan. Dan satu persatu sosok itu muncul dari kegelapan. Laras, Maya, Wulan, Sinta. Keempatnya berdiri di anak tangga. Tubuh mereka basah kuyup. Wajah pucat penuh luka. Mata hitam pekat menatap lurus ke arah Raka. Naila menjerit histeris. Ia langsung berlari menuju pintu keluar. Dan anehnya, pintu itu terbuka sendiri. Naila berhasil keluar dari rumah dan lari tanpa menoleh lagi sedikit pun. Ia tidak pernah kembali. Ia juga tidak pernah mau membicarakan kejadian itu kepada siapapun. Karena ketakutan yang ia lihat malam itu terlalu mengerikan untuk diceritakan. Sementara di dalam rumah, Raka jatuh terduduk di lantai. Jangan ambil aku," ucapnya gemetar. Keempat sosok perempuan itu perlahan menuruni anak tangga. Air asin menetes dari tubuh mereka, meninggalkan jejak basah di lantai marmer. Lalu dari sudut ruangan, muncul sosok kelima. Perempuan berpakaian hijau. Sosok yang pertama kali dilihat Raka di pantai selatan bertahun-tahun lalu. Kini wajahnya terlihat jelas. Wajah itu cantik tetapi menyeramkan. Kulit pucat, mata hitam tanpa bola mata, dan sisik emas memiliki kedua pipinya. Ia tersenyum tipis. "Perjanjianmu gagal dipenuhi, Raka. Tidak ada istri kelima. Jadi sekarang, kaulah tumbalnya." Raka berteriak ketakutan dan mencoba lari. Namun tubuhnya terasa berat. Sisik-sisik di kulitnya mulai bergerak. Muncul semakin banyak, menutupi dada, tangan, hingga wajahnya. Bau amis memenuhi seluruh ruangan. Ia merangkak menuju pintu, tetapi pintu itu menutup sendiri dengan keras. Brak. Keempat arwah perempuan itu kini berdiri mengelilinginya. Mereka mengulurkan tangan pucat mereka. Perlahan, sangat perlahan, menyentuh tubuh Raka. Dan saat tangan-tangan itu menyentuhnya, Raka menjerit sekeras-kerasnya. Jeritan itu terdengar hingga keluar rumah.
Beberapa tetangga yang mendengarnya hanya bisa diam ketakutan, karena mereka sudah terbiasa mendengar suara aneh dari rumah itu. Jeritan itu berlangsung lama, lalu tiba-tiba berhenti. Hening, sangat hening. Keesokan paginya, warga memberanikan diri mendatangi rumah tersebut, karena pintunya terbuka. Namun ketika mereka masuk, tidak ada siapa-siapa. Raka menghilang. Yang tersisa hanya pakaian-pakaiannya berserakan di ruang tamu. Dan di lantai marmer, terdapat jejak lendir asin bercampur sisik-sisik emas yang berkilauan. Sejak hari itu, rumah mewah milik Raka kosong melompong. Tidak ada yang berani membelinya. Tidak ada yang berani masuk setelah matahari terbenam. Konon, setiap malam Selasa Kliwon, warga sekitar masih sering melihat 5 perempuan berdiri di balkon rumah itu. Dan dari dalam rumah terdengar suara seorang pria menjerit meminta tolong. Sebagian orang percaya, Raka belum benar-benar mati. Ia hanya dibawa ke tempat asal kekayaan itu datang. Ke dasar Laut Selatan, menjadi tumbal terakhir dari pesugihan yang ia pilih sendiri. Itulah kisah pesugihan yang selalu menumbalkan istri. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa keserakahan seringkali membuat manusia mengabaikan batas antara benar dan salah. Kekayaan memang bisa dicari, tetapi ketika diperoleh dengan mengorbankan orang lain, maka pada akhirnya harga yang harus dibayar akan jauh lebih besar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Apa yang akan kalian lakukan jika ditawari kekayaan tanpa batas, tetapi harus membayar dengan sesuatu yang paling kalian cintai? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.